Halo Wangsit Lovers, ketemu lagi dengan Om Jero. Oke, kali ini Om Jero akan bahas materi tentang materi fisika tentang termodinamika. Kenapa termodinamika? Ya, yang pertama rumusnya dikit, gitu ya, cuman 2 rumus doang yang dipakai. Yang kedua adalah keluar tiap tahun. Jadi adik-adik ini wajib kuasai, gitu ya, karena tiap tahun keluar, gitu ya. Jadi di bab termodinamika ini gitu ya keluar satu soal. Jadi lumayan gitu ya kalau misalkan kitanya bisa. Jadi nggak semua bab fisika itu sulit. Jadi ada yang mudahnya juga kok gitu ya. Oke. Sebelum kita bahas jangan lupa like, subscribe dan komen gitu ya. Kalau misalkan ada yang nggak paham biar tambah ngerti, tambah pinter gitu ya. Jadi kita kejar target UTBK-nya 700 minimal ya. Bisa kok, gampang ya. Oke, di bab termodinamika ini gitu ya, ya. Nah, di bab termodinamika, oke, sebelum kita bahas gitu ya, jangan lupa download dulu apa namanya e-booknya gitu ya. Download dulu e-booknya di sini gitu ya, Wangsit termodinamika gitu ya. Oke, ini kurang itu ya e-booknya. Oke, wangsitnya huruf kecil semua, nanti termodinamikanya huruf besar semua. Atau lihat buku wangsitnya ya, buku wangsit yang asli, bukan yang palsu gitu ya. Oke. Yang pertama gitu ya, rumus yang pertama yang harus adik-adik kuasai gitu ya. Jadi di sini cuma ada 2 rumus untuk termodinamika gitu ya. Rumus yang pertama adalah rumus gas ideal gitu ya. Nah, ini penting gitu ya. Karena nanti selalu melibatkan rumus-rumus gas ideal gitu. Jadi PV sama dengan nRT gitu ya. P-nya adalah tekanan, V-nya adalah volume, N-nya jumlah mol, R-nya tetapan gas, T-nya adalah suhu. Nah, jadi itu ya. Nah, atau bisa lihat di buku Wangsit gitu ya, atau di apa namanya di e-booknya gitu ya. Oke. Rumus yang kedua gitu ya, hukum 1 termodinamika gitu. Hukum 1 termodinamika. Yaitu apa rumusnya? Q sama dengan delta U ditambah W gitu ya. Nah, jadi yang harus adik-adik pahami di sini adalah komponen-komponen dari hukum 1 termodinamika itu. Yaitu adalah Q-nya, delta U-nya sama W-nya gitu ya. Nah, W ini gitu ya. W ini adalah usaha atau kerja. Gitu ya, usaha atau kerja. Nah, karena ini operasinya operasi penjumlahan atau pengurangan gitu ya, maka ada kemungkinan Q delta U sama W-nya adalah ada kemungkinan plus atau ada kemungkinan minus, dan semua itu punya arti. Jadi harus paham gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan plus di sini sistem gitu ya. Sistem melakukan kerja atau kerja keluar sistem gitu ya. Kerja keluar sistem atau sistem melakukan kerja. Jadi seperti itu. Kalau minus gitu ya, sistem atau kerja masuk ke sistem, usaha masuk ke sistem gitu ya. Oke. Nah, karena jadi di sini untuk usaha petunjuk yang lainnya gitu ya, yaitu berhubungan dengan volume. Nah, ini yang harus kita pahami gitu ya. Jadi kalau misalkan ngomongin volume, itu berarti yang harus kita ingat adalah W gitu ya. Jadi nilai W ini.
Nah, kadang gitu ya, di soal-soal UTBK itu semuanya pakai petunjuk, jadi misalkan enggak kerja melakukan sistem gitu ya, atau kerja masuk ke sistem, enggak seperti itu gitu ya di soal UTBK. Yang ada adalah misalkan memuai begitu ya. Nah, ini memuai. Nah, itu biasanya yang berhubungan dengan ini memuai gitu ya. Jadi seperti itu. Memuai itu berarti kan volumenya mengembang gitu ya. Jadi delta V-nya gitu ya. Delta V-nya jadinya positif V2 min V1 gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Ini delta V-nya. Jadi memuai. Karena memuai berarti V2-nya lebih besar daripada V1. Makanya nilainya positif gitu ya. Atau nama lainnya mengembang boleh gitu ya. Oke, nah itu adalah petunjuknya ya. Jadi kalau berhubungan dengan volume, berarti itu adalah berhubungan dengan nilai W atau usaha. Gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan dengan minus? Nah, kalau minus itu biasanya gitu ya. Kalau minus itu biasanya sistem memampat gitu ya. Atau mengecil boleh gitu ya. Jadi sistemnya mengecil gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalkan ini ada sistem begini gitu ya, kalau memuai kan makin gembung gitu ya, jadi volumenya makin besar begitu ya. Jadi kalau misalkan memampat, jadi di sini makin kecil volumenya, jadi kayak gitu ya. Nah, jadi makanya kenapa negatif gitu ya, karena delta V-nya jadi negatif. Jadi seperti itu ya, karena V2-nya lebih kecil daripada V1, makanya delta V-nya negatif. Nah, jadi kayak gitu ya. Oke. Itu petunjuk-petunjuk nanti di UTBK gitu ya, yang berhubungan dengan volume atau berhubungan dengan usaha gitu. Nah, yang kedua adalah delta U gitu. Bagaimana dengan delta U? Nah, nanti delta U ini namanya adalah perubahan energi dalam gitu ya. Perubahan itu karena delta ya. Perubahan energi dalam gitu. Nah, perubahan energi dalam ini gitu ya, delta U itu nanti berhubungan dengan, kalau tadi usaha berhubungan dengan volume, nanti kalau misalkan perubahan energi dalam ini berhubungan dengan suhu gitu ya. Jadi perubahan suhu. Jadi kalau misalkan lagi ngomongin suhu, nah itu berarti ngomongin delta U atau energi dalam. Nah, kalau misalkan plus ini berarti suhunya naik gitu ya. Kenapa suhu naik? Ya kalau misalkan delta T-nya itu kan T2 dikurangi T1. Kalau T2-nya lebih besar daripada T1 otomatis positif kan begitu ya. Nah, kalau misalkan minus bagaimana? Ya suhunya turun. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan yang diomongin suhu gitu ya. Nah, itu nanti hubungannya sama delta U. Yang ketiga adalah Q, kalor gitu ya. Nah, jadi yang berhubungan dengan kalor. Nah, tandanya positif itu kalau misalkan ada kalor yang masuk ke sistem. Gitu ya. Jadi sistem menerima kalor gitu ya. Menerima kalor. Nah, makanya jadi karena menerima jadi kalornya makin bertambah gitu ya. Jadi makanya plus. Nah, kalau ini sistem melepaskan kalor gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti tandanya minus kalau misalkan sistem melepaskan kalor. Oke, nah jadi komponen-komponen itulah yang perlu adik-adik ketahui gitu ya untuk materi termodinamika. Jadi Q-nya itu apa, delta U-nya itu apa, W-nya itu apa. Jadi W nanti berhubungan dengan volume. Petunjuk-petunjuknya adalah plus kalau misalkan di sini ada kata memuai, mengembang gitu ya. Minus kalau misalkan ada kata mengecil atau memampat dan sebagainya gitu ya. Oke, nah jadi seperti itu. Nanti kalau misalkan delta U itu hubungannya sama suhu. Kalau ngomongin suhu itu berarti adik-adik harus ingat pada delta U gitu ya. Plus kalau suhunya naik, minus kalau suhunya turun. Kalau Q adalah berhubungan dengan kalor. Nah, jadi di sini kalau plus kalau sistem menerima kalor, kalau minus sistem melepaskan kalor gitu ya. Oke.
Yang ketiga gitu ya. Yang ketiga adalah proses termodinamika, proses-proses termodinamika. Oke, dinamika. Nah, jadi di sini gitu ya, proses-proses termodinamika itu yang pertama gitu ya, yaitu proses isobarik. Gitu ya, isobar. Nah, perhatikan isobar bar itu adalah tekanan, P-nya tetap gitu. Oke ya. Nah, nanti di proses-proses ini gitu ya, proses isobar ini gitu ya, berarti tekanan tetap. Nah, maka gunakan dua rumus di atas gitu ya, 1 sama 2 gitu. Nah, jadi kalau misalkan tekanan tetap berarti si P-nya ini tetap nih gitu ya. Si P-nya tetap. Nah, ini P-nya tetap berarti yang berubah adalah V sama T gitu. Jadi kalau misalkan V sama T berubah, nah T-nya dipindah ruas ke sini gitu ya. Jadinya V per T kan, sehingga kita bisa tulis V1 per T1 sama dengan V2 per T2 gitu ya. Nah, jadi kalau kita paham konsepnya, sehingga kita bisa buat rumus sendiri, walaupun lupa nggak ada masalah gitu ya. Nah, terus termodinamikanya bagaimana? Gitu ya, rumus hukum 1 termodinamika, ya udah Q sama dengan delta U plus W gitu ya. Nah, cuman di sini W-nya adalah gitu P kali delta V atau gitu ya N R delta T gitu ya. Nah, delta U-nya gitu ya itu sama dengan 3/2 N R delta T. Oke ya. Nah, jadi ini adalah rumus-rumus nanti yang yang terlibat pada proses isobarik. Jadi tekanannya tetap. Oke. Yang berikutnya gitu ya. Nah, jadi pokoknya dua rumus ini gitu ya wajib tahu. Yang berikutnya adalah proses isohorik. Proses isohorik, apa sih isohorik gitu ya? Isohorik gitu ya. Nah, ini adalah volume. Gitu. Nah, ingat tadi ya volume. Volume itu berhubungan dengan nilai apa? Dengan nilai W gitu ya. Kalau volumenya tetap berarti W-nya 0 begitu. Kenapa? Ya karena tetap. Gitu ya. Jadi delta V-nya 0 gitu ya. Karena delta V-nya 0 maka W-nya adalah 0. Nah, jadi itulah gitu ya. Kenapa kita harus menguasai dua konsep di atas ini gitu ya. Gas ideal sama hukum 1 termodinamika gitu ya. Oke, berarti di sini volumenya tetap. Rumus gas idealnya apa nih? Kalau misalkan volumenya tetap gitu ya. Tadi kita udah tahu gitu ya, kalau misalkan tekanan tetap kan, kalau volumenya tetap berarti yang ini tetap nih. Gitu ya. Berarti yang berubah adalah P sama T gitu ya. T-nya pindah ruas ke bawah gitu ya, jadi P per T1 gitu ya. Jadi P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, jadi kayak gitu. Nah, ini dari rumus gas ideal. Nah, bagaimana kalau misalkan dari rumus termodinamikanya gitu ya? Rumus termodinamika itu kan apa? Di sini Q sama dengan delta U plus W. Karena isohorik gitu ya. Karena isohorik W-nya sama dengan 0 sehingga bisa kita tulis Q-nya sama dengan delta U gitu ya. Atau ya delta U-nya tadi untuk kalornya 3/2 NR delta T gitu ya. Nah, jadi kayak gini. Karena W-nya 0 gitu. Oke, nah berikutnya adalah setelah proses isohorik gitu ya. Yang berikutnya adalah isotermal gitu ya. Proses isotermal gitu ya. Nah, proses isotermal berarti di sini termal gitu ya. Suhunya tetap. Nah, tadi kalau ngomongin suhu itu berarti ngomongin apa? Ngomongin energi dalam gitu ya, perubahan energi dalam. Nah, perubahan energi dalamnya berapa? Nah, kalau suhunya tetap ya berarti delta T-nya 0 dong gitu ya. Nah, delta T-nya 0. Kalau delta T-nya 0 ya akibatnya delta U juga 0.
Nah, berarti rumus gas idealnya jadinya apa? Kalau suhunya tetap, ya kita lihat lagi gitu ya, gas ideal di sini gitu ya, untuk suhunya yang konstan gitu ya. Untuk suhu yang konstan, kita lihat di sini, ini konstan, berarti yang berubah adalah P sama V. Sehingga bisa kita rumus gitu ya, P1 kali V1 sama dengan P2 dikali V2. Nah, gitu ya, gampang banget kan? Gampang banget kalau kitanya paham gitu ya. Oke. Pokoknya rumusnya yang dipakai dua gitu ya. Termodinamika jadinya apa, nanti hukum rumus gas ideal jadinya apa gitu ya. Nah, yang termodinamikanya bagaimana? Delta U-nya 0, berarti Q-nya adalah W gitu ya. Nah, cuman W-nya berbeda dengan proses isobarik. Kalau proses isobarik, W-nya adalah P dikali delta V. Tapi kalau misalkan isotermal atau isotermik itu rumusnya adalah nRT gitu ya, logaritma natural gitu ya, V2 per V1. Nah, jadi kayak gitu ya. Ini adalah rumusnya untuk proses isotermal gitu ya. Nah, yang berikutnya gitu, yang terakhir adalah proses adiabatik. Oke ya. Proses adiabatik. Proses adiabatik gitu ya, yang harus kita lakukan gitu ya, proses adiabatik. Yang pertama adalah dari rumus gas ideal. Rumus gas ideal, oke, adiabatik sendiri apa artinya? Ini kalornya tetap. Gitu ya. Kalornya tetap. Gitu ya. Nah, karena kalornya tetap gitu ya. Nah, jadi di sini hubungannya sama kalor. Nah, sedangkan gas ideal nggak ada kalor di sini ya. Gitu. Jadi P, V sama T berubah semuanya. Oke, T-nya pindahin ke bawah sehingga bisa kita tulis gitu ya. P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2 gitu. Oke ya. Nah, ini adalah rumus yang pertama. Kalau misalkan rumus termonya bagaimana gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Karena kalornya tetap berarti akibatnya Q-nya sama dengan 0. Sehingga delta U-nya gitu ya. Karena rumus dari termodinamika itu kan Q sama dengan delta U ditambah W. Q-nya 0 kan? Gitu. Q-nya 0 gitu ya. Jadi ini jadi 0. Sehingga bisa kita tulis delta U itu sama dengan min W. Oke, ini rumusnya gitu ya. Oke, nah bagaimana kalau misalkan diketahuinya tekanan dengan volume doang, suhunya enggak gitu ya. Nah, sehingga ini nggak bisa dipakai dong Om gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan nggak ada suhunya, cuman ada tekanan sama volume, berarti rumusnya P1 ya, V1 pangkat gamma sama dengan P2 V2 pangkat gamma gitu ya. Atau kalau misalkan tekanannya nggak ada, adanya suhu gitu ya, berarti rumusnya T1 V1 pangkat gamma min 1 sama dengan T2 kali V2 pangkat gamma min 1. Nah, jadi ini rumusnya kalau misalkan yang diketahui tekanan dengan volume atau suhu dengan volume. Nah, jadi ini nanti bisa terlibat rumus-rumus ini kalau dihitung-hitungan. Oke ya. Nah, jadi cuman ini aja materinya gitu ya. Jadi cuman ada dua gitu ya. Cuman ada dua, gas ideal sama hukum satu termodinamika. Cuman kita harus paham komponen-komponen dari termodinamika ini gitu ya. W hubungannya dengan apa, delta U hubungannya dengan apa, Q dengan apa. Sehingga nanti di proses-proses termodinamika ini adik-adik bisa bikin sendiri gitu ya. Walaupun lupa gitu ya. Kalau misalkan kitanya paham konsepnya, insya Allah bisa. Oke, biar lebih itu gitu ya, kita langsung ke soal. Oke, siapkan buku wangsitnya gitu ya. Nah, sebelum lihat pembahasannya jangan lupa dikerjakan dulu gitu ya. Jadi kerjakan dulu dari e-book atau dari buku wangsit. Nanti kalau misalkan nggak paham bisa lihat pembahasannya. Jadi kayak gitu ya. Nah, jangan lupa konsepnya harus dikuasai dulu gitu sebelum membahas soal-soal dari soal-soal termodinamika ini. Oke.
Jangan lupa download e-booknya dan menggunakan wangsit yang asli gitu ya, jangan yang palsu. Oke, kita misalkan nomor 1 gitu ya, ke soal nomor 1. Apabila gas pada volume tetap dipanaskan, maka kalor yang diterima akan diubah menjadi usaha luar. Nah, ini benar apa salah gitu ya? Sebab alasannya nih, energi kinetik molekul gas yang dipanaskan akan bertambah. Oke, kita lihat di sini ya. Petunjuknya dulu apa? Yang pertama adalah volume tetap. Nah, volume tetap ini berarti isohor gitu ya. Isohorik itu akibatnya kemana? Kan begitu. Makanya di sini hubungannya sama volume. Volume itu nanti hubungannya sama yang rumus termodinamika, yaitu hubungan sama W gitu ya. Karena volumenya tetap berarti W-nya 0 dong gitu. Nah, kalau W-nya 0, kita lihat di sini. Rumusnya apa termodinamikanya kalau W-nya 0 gitu. Jadi Q-nya sama dengan delta U. Artinya apa? Coba bener nggak nih? Maka kalor yang diterima akan diubah menjadi usaha luar. Ya salah, usahanya 0 begitu ya. Jadi yang benar apa? Kalor yang diterima akan diubah menjadi energi dalam. Itu yang paling benar ya. Oke, jadi ini salah. Energi kinetik molekul gas yang dipanaskan akan bertambah. Benar nggak? Ya, kita lihat EK. EK rumusnya apa? EK itu rumusnya NR 3/2 NRT gitu ya. 3/2 NRT. Nah, jadi kayak gitu. Karena dipanaskan, ya otomatis EK-nya pasti ya nambah gitu ya. Karena suhunya nambah kan dipanaskan. Oke, jadi ini betul jawabannya. Salah betul adalah dodol gitu ya. Gampang banget kan? Pokoknya wajib dikuasai ini gitu ya. Oke, nomor 2 kita lihat di sini nomor 2. Sejumlah gas ideal bermassa M menjalani proses pada tekanan P. Ya, pada tekanan P yang tetap. Oke, P-nya tetap. Kalau misalkan P-nya tetap itu adalah isobar. Begitu. Gampang kan? Isobar gitu ya. Nah, isobar rumusnya apa gitu ya? Jika volume berubah dari V1 menjadi V2, suhunya berubah dari T1 menjadi T2. CP kalor jenis, CV juga kalor jenis. Yang ditanya adalah usaha. Oke, usaha, rumus usaha di isobar apa? W sama dengan P dikali delta V begitu. Nah, otomatis di sini gitu ya. Delta V-nya adalah V2 min V1. Oke, jadi nomor 1 betul. Kalau 1 betul, 3 betul kan begitu. Nah, berarti yang 2 bagaimana? Ya kalau misalkan yang 3 betul modelnya begini ya berarti yang 2 salah dong. Yang 4 juga salah. Jadi kayak gitu ya. Jadi jawabannya adalah bebek. Oke. Nomor 3. Usaha yang dilakukan oleh gas ideal yang mengalami isohorik dari tekanan P1 menjadi P2 gitu ya. Nah, di sini ada petunjuknya apa coba? Usaha yang dilakukan gitu ya. Mengalami proses isohorik. Apa sih isohorik? Isohorik itu volume tetap gitu. Kalau volume tetap hubungannya sama apa di rumus termodinamika? Ya hubungannya sama nilai W kan gitu ya. W-nya berapa kalau volume tetap? W-nya 0. Ya udah yang ditanyakan usaha, ya usahanya 0 begitu. Karena isohorik ya volume tetap. Oke ya. Gampang? Ya gampang banget lah gitu ya. Makanya wajib dikuasai. Oke, nomor 4 gitu. Suatu sistem mengalami proses adiabat. Udah gitu adiabat gitu kan. Jadi nggak ada kalor yang masuk dan nggak ada kalor yang keluar gitu ya. Nah berarti kalornya tetap ada gitu ya. Pada sistem dilakukan usaha. Nah perhatikan di sini dilakukan usaha, sistem dilakukan usaha. Berarti W-nya adalah min 100 Joule begitu ya. Jika perubahan energi dalam sistem adalah delta U, kalor yang diserap sistem adalah Q. Nah sekarang gitu ya, rumusnya apa gitu. Karena adiabatik ini berarti Q-nya 0 kan begitu ya.
Nah, berarti kalau misalkan Q-nya 0, berarti delta U sama dengan min W gitu. Delta U sama dengan, nah, W-nya adalah minus 100, di sini minus jadi plus 100 Joule gitu ya. Jadi jawabannya adalah bebek. Oke. Nomor 5 gitu ya. Nah, nomor 5 di sini kita lihat 1,5 meter kubik gas ideal. Gas helium yang bersuhu 27 derajat Celcius dipanaskan secara isobarik. Oke, isobarik lagi kan gitu ya. Nah, ini berarti P-nya tetap gitu ya. Nah, kalau P-nya tetap berarti apa tuh rumusnya gitu ya. Nah, karena hitung-hitung pasti rumus gas idealnya kepake gitu ya. Jika tekanan gas helium adalah 2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi, gas helium melakukan usaha luar. Oke, usaha luar rumusnya apa di isobarik? W sama dengan gitu ya, P dikali delta V. Delta V itu V2 min V1 kan begitu. V1 nya udah ada, yang belum ada V2 gitu kan. Nah, ingat di isobarik. Di isobarik itu tekanan tetap. Jadi kalau PV sama dengan nRT, tekanan tetap gitu ya. Berarti yang berubah adalah V sama T. Sehingga rumusnya V1 per T1 sama dengan V2 per T2 gitu ya. Nah, cuman gitu ya, sebelum kita itu gitu ya ngitung, kita ubah dulu suhunya nih dalam Kelvin. 27 derajat berarti T1 nya itu sama dengan 300 Kelvin ya. Tinggal ditambah 273 untuk berubah menjadi Kelvin. T2 nya berapa? T2 nya adalah 360. Jadi 87 ditambah 273 gitu ya. Kelvin ya udah tinggal dihitung. V1 nya udah ada 1,5, T1 nya adalah 300 begitu ya, sama dengan V2 nya adalah berapa? V2 nya yang ditanya, T2 nya adalah 360. Nah, udah di sini kita hitung V2 sama dengan, oke ya, tinggal dikalikan gitu ya, ini 360 per 300 dikali 1,5. Nah, udah tinggal dihitung aja ya. Dihitung ini masing-masing boleh dikali dibagi 6 ya. Dibagi 6 berarti ini coret-coret gitu ya. Jadi 6 per 5 kali 1,5. Nah, ini bisa kita coret-coret jadinya 0,3. Jadi 6 kali 0,3 1,8 meter persegi ya. Oke, meter kubik. Nah, jadi W-nya adalah W sama dengan P-nya. Nah, ini P-nya ya. Gitu. Tekanan gas jadi 2 dikali 10 pangkat 5 V2 1,8 dikurangi 1,5 jadinya 0,3 gitu ya. 0,3 berarti 1,8 dikurangi 1,5 ya, 0,3 dikali 2 jadinya 0,6 gitu ya. 0,6 kali 10 pangkat 5. Oke, nah jadi jawabannya adalah ini 60 kilojoule ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut gitu ya, gampang banget ya. Pokoknya kalau hitung-hitungan harus 2 rumus. Gas ideal sama termo harus hafal. Oke, perhatikan di sini. Kalau ada gambar gitu ya yang ditanya kerja atau usaha yang dihasilkan proses siklus. Kalau siklus ya udah kita cari luasnya aja. Nah, udah kan gampang banget. Panjangnya berapa? 2, lebarnya berapa? 2, kalau dikali 4 ya udah yang ada 4-nya bebek. Gitu kan? Gampang banget deh gitu ya. Oke, nomor 7. 1 mol gas ideal menempati suatu silinder berpenghisap tanpa gesekan. Mula-mula mempunyai suhu T. Gas tersebut kemudian dipanaskan pada tekanan konstan sehingga volumenya menjadi 4 kali lebih besar. Gitu.
Bila R adalah tetapan gas, maka besar usaha yang dilakukan oleh gas untuk menaikkan volume tadi. Oke, yang ditanya adalah usaha W, begitu ya, berapa. Nah, kita lihat di sini. Petunjuknya apa lagi? Gitu ya. Di sini ada tekanan konstan. Gitu ya. Kemudian dipanaskan pada tekanan konstan. Jadi di sini isobar begitu. Oke ya. Nah, karena isobar ya udah rumus W-nya adalah W sama dengan P kali delta V. Nah, terus udah P-nya berapa? Gitu kan. Oke, di sini P-nya nggak ada, jadi delta V itu berarti V2 min V1. V2-nya adalah 4V gitu ya. V1-nya ya V gitu ya. Jadi sama dengan 3 PV gitu ya. Nah, PV sendiri rumusnya apa? Gitu ya. 3nRT. Nah, N-nya berapa? Nah, sini N-nya ya 1 mol gitu ya. Oke, jawabannya adalah yang E. Nah, oke ya, gampang banget. Nomor 8. Suatu gas ideal monoatomik di dalam ruang tertutup mempunyai tekanan 1,2 10 pangkat 5 Pascal, volumenya adalah 10 liter. Bila gas memuai secara isobarik, volumenya menjadi 50. Nah, perhatikan di sini ada kata memuai. Berarti W-nya positif gitu ya. Kenapa positif ya? Jadi di sini volumenya bertambah gitu ya. Maka gas akan menyerap kalor di lingkungan sebesar 2 kali 10 pangkat 3 gitu ya. Oke, di sini ada Q. Gas akan menyerap kalor gitu ya. Nah, dari lingkungan berarti Q-nya positif gitu ya. Jadi Q-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat 3. Nah, oke ya. Karena di sini prosesnya adalah isobar gitu ya. Ini isobar, P-nya tetap. Sehingga W yang kita pakai adalah W sama dengan P kali delta V. Itu sama dengan P-nya adalah 1,2 kali 10 pangkat 5 kali delta V. Delta V-nya adalah berapa? 50 kurangi 40. Gitu ya. Liter. Nah, liter itu jadi harus apa ya? 1 liter itu sama dengan 10 pangkat min 3 meter kubik gitu ya. Sehingga bisa kita tulis 10 pangkat min 3 gitu ya. Udah jadinya berapa nih? 50 jadi 12 gitu ya. Atau ini kan 50 kurangi 40 jadi 10 kan. Jadi 12 kali 10 pangkat 2 atau 1,2 10 pangkat 3 gitu ya, joule. Nah, jadi di sini gas melakukan usaha sebesar 1,2. Nah, nomor 2 betul gitu ya. Nah, sekarang suhunya benar nggak nih? Nah, kita nyari dulu nih antara 1 sama 3. Gas mengalami perubahan energi dalam. Oke, kita cari energi dalamnya benar nggak? 800 joule. Energi dalam rumusnya apa? Gitu ya. Q sama dengan delta U plus W kan. Delta U-nya berarti bisa kita tulis gitu ya. Q min W. Q-nya sendiri berapa? 2 kali 10 pangkat 3. W-nya sendiri berapa? Gitu min 1,2 10 pangkat 3. 2 kurangi 1,2 yaitu berapa? 0,8 kali 10 pangkat 3. Jadi sama dengan 800 joule. Nah, 3 betul. Nah, sekarang suhu gas akan bertambah. Ingat, suhu berhubungan dengan energi dalam. Nah, energi dalamnya udah dapat 800 joule. Bertambah enggak? Ya bertambah enggaknya tergantung tandanya apa di sini 800 joule. Tandanya positif berarti bertambah betul. Atau kalau 3 betul, 1 udah pasti betul gitu ya. Nah, yang keempat adalah massa jenis gas bertambah. Massa jenis gas bertambah, ingat massa jenis itu rumusnya Rho sama dengan M per V.
Nah, jadi volumenya ini berbanding terbalik dengan massa jenis. Karena volumenya bertambah, gitu ya, otomatis massa jenisnya berkurang. Jadi yang 4 salah. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 3A, gitu ya. Oke, gampang banget. Berikutnya nomor 9. Gitu ya. Sebuah tabung tertutup. Nah, volume konstan. Apa nih volume konstan? Udah dapat ya informasinya, isohor gitu ya. Gampang banget deh gitu ya. Isohor berisi N mol gas ideal monoatomik pada tekanan P1 dan suhu T1. Suhu tabung kemudian diturunkan hingga T2-nya menjadi setengah T1. Gitu ya. T2 itu setengah dari T1. R adalah tetapan gas, maka tekanan gas menjadi berapa? Nah, ingat di sini tekanan dengan suhu itu adalah berbanding lurus. Kenapa? Ya kan PV sama dengan nRT kan gitu ya. Nah, jadi di sini ini berbanding lurus. Gitu. Kalau misalkan suhunya menjadi setengah kali, ya otomatis tekanannya juga ikut gitu ya, setengah kali. Karena berbanding lurus begitu ya. Jadi jawabannya 1 betul. Kalau 1 betul ya otomatis 3 betul gitu. Nah, kita tinggal mencari nilai kalor yang dilepas gitu ya, nilai Q. Nah, nilai Q-nya berapa kan begitu. Oke, kita lihat di sini gitu ya. Delta U-nya dulu gitu ya, atau delta V volume. Nah, berarti di sini kalau volume konstan gitu ya, isohorik, berarti W-nya 0 gitu ya. Nah, jadi di sini karena W-nya 0 gitu ya, rumus termodinamikanya Q sama dengan delta U kan begitu ya. Nah, kita nyari kalornya berapa gitu. Oke. Nah, kita nyari delta U ya. Delta U itu rumusnya 3/2 N R delta T kan begitu. Delta T-nya berapa? Nah, ingat delta T-nya T2 itu setengah dari T1. Gitu ya. Jadi delta T-nya kita cari, kita delta T itu T2 min T1. T2-nya adalah setengah dari T1 min T1. Jadi jawabannya adalah min setengah T1. Jadi ini sama dengan gitu ya, 3/2 kali N kali R, delta T-nya adalah min setengah T1. Atau bisa kita tulis gitu ya, 3 min 3/4 NR T1. Oke, nomor 3 benar gitu ya, delta U-nya adalah min 3/4 nRT. Kalor yang dilepas adalah 3/4 nRT, benar karena Q sama dengan delta U. Nah, ini minus kenapa gitu ya, berarti dilepas, jadi melepaskan kalor. Jadi benar nomor 2 gitu ya. Nah, nomor 4 bagaimana? Usaha yang dilakukan adalah 0. Ya benar enggak? Benar, karena isohorik gitu kan. Isohorik itu W-nya 0, jadi enggak ada usaha. Selesai, jadi jawabannya adalah yang E gitu ya. Itu nomor 9, gampang banget gitu ya. Oke, berikutnya gitu ya. Nomor 10. Kita lihat nomor 10. Bila gas ideal dalam ruang tertutup diberi kalor sehingga mengembang secara isotermal. Oke, ada yang pertama adalah isotermal. Isotermal itu hubungannya sama apa? Ini hubungannya sama termal kan suhu ya. Kalau suhu itu berarti delta U. Delta U-nya 0 begitu. Di sini ada kata apa? Mengembang. Nah, ini berhubungan dengan W. Gitu ya, W-nya apa? W-nya positif. Kenapa positif? Mengembang. Mengembang itu berarti volumenya V2-nya lebih besar daripada V1. Kan begitu. Oke. Nah, nomor 1, benar nggak gas melakukan usaha luar? Benar, karena W-nya adalah positif, berarti melakukan usaha luar. Gitu ya. Kalau 1 betul, 3 betul ya. Kenapa betul? Energi dalam U-nya kalau ini gitu ya. Jadi nomor 3 ini adalah nilai U-nya.
bukan delta U-nya. Jadi kalau U-nya ada 3/2 nRT gitu ya. Tapi kalau delta U-nya 0. Oke. Jadi U-nya tetap karena suhunya tetap, gitu ya, isotermal. Oke, nomor 2. Usaha luarnya sebanding dengan tekanannya. Bener enggak gitu ya, usaha luarnya sebanding dengan tekanannya. Nah, kita lihat W di isotermal gitu ya. Jadi harus hafal W di isotermal sama W di isobarik. Itu berbeda rumus W-nya ya. Nah, jadi W-nya sama dengan nRT ln V2/V1. Nah, jadi dari rumus adalah seperti ini. Jadi usaha luarnya yang enggak sebanding dengan tekanan. Jadi enggak ada ya. Jadi jawabannya ini salah gitu. Jadi jawabannya adalah apa? Nomor 10 bebek. Oke, ada yang nggak paham? Kalau nggak paham silahkan tulis di kolom komentar. Nomor 11. Gas ideal dalam suatu ruangan mengalami proses pemuaian adiabatik. Oke, yang pertama adiabat. Adiabat itu hubungannya sama kalor. Kalor itu ya berarti Q-nya 0 kan gitu ya. Jadi nggak ada kalor yang lepas dan nggak ada kalor yang diterima. Berarti Q-nya 0. Yang berikutnya adalah pemuaian. Pemuaian berarti ini hubungannya sama W. Gitu ya, W-nya positif. Nah, udah begitu. Nah, berikutnya adalah rumus gas idealnya apa gitu ya, Q-nya 0 berarti delta U itu sama dengan min W. Karena W-nya adalah positif berarti delta U-nya negatif begitu. Delta U negatif, ingat delta U hubungannya sama apa? Delta U gitu ya, perubahan energi dalam hubungan sama apa? Iya, sama suhu. Oke. Nah, suhunya apa? Kalau negatif ya berarti suhunya turun begitu ya. Nah, udah begitu, gampang banget kan? Gampang ya. Oke, nomor 12 gitu ya. Nomor 12, energi dalam sebuah gas ideal akan bertambah jika dimanfaatkan secara adiabatik. Oke, yang pertama ada adiabatik. Adiabatik itu Q-nya 0. Yang kedua adalah dimanfaatkan. Berarti hubungannya sama W gitu ya. W-nya kalau dimanfaatkan apa tandanya? Tandanya adalah minus begitu. Jadi benar nggak tuh, energi dalam sebuah gas ideal akan bertambah jika dimanfaatkan secara adiabatik. Oke, karena yang ditanya adalah energi dalam. Kita lihat gitu ya. Energi dalam delta U itu sama dengan min W. Kenapa delta U sama dengan min W? Karena kan Q-nya 0 kan. Q sama dengan delta U plus W gitu ya. Karena adiabat Q-nya 0 gitu. Sehingga bisa kita tulis delta U sama dengan min W. Nah, ingat W-nya adalah negatif begitu ya. Karena W-nya negatif dan di sini ada negatif berarti delta U adalah positif. Kalau positif artinya apa? Ya benar, bertambah gitu energi dalamnya gitu ya. Jadi nomor 12 betul. Oke. Yang alasannya energi dalam gas ideal berbanding lurus dengan suhu. Oke, ini juga betul gitu ya. Kenapa? U sama dengan 3/2 nRT gitu. Jadi U berbanding lurus dengan suhu. Betul gitu ya. Nah, jawabannya apa nih kalau betul-betul? Antara A sama B. Nah, kita lihat ini lagi diomongin sama berarti A gitu ya. Oke, 13 gitu ya. Gas ideal yang melakukan pengembangan volume secara isobarik tidak melakukan usaha. Benar nggak nih tidak melakukan usaha? Ya, kita lihat aja di sini isobar. Isobar itu tekanannya tetap gitu ya. Nah, di sini pengembangan volume ya udah, karena volumenya mengembang berarti ada W. W-nya apa? Positif karena mengembang ya. Jadi kalau tidak melakukan usaha ya salah karena W-nya ada positif ya. Karena mengembang. Oke, berikutnya
Usaha yang dilakukan oleh gas ideal ketika mengembang sebanding dengan perubahan tekanan gas. Bener enggak nih gitu ya? Isobar. Oke, kita lihat di sini. Usaha yang dilakukan P itu sama dengan P dikali delta V. Kan begitu. Coba dari rumus aja kita udah kelihatan tahu nih. Usahanya berbanding lurus sama tekanan. Tuh ya. Jadi usaha yang dilakukan gas ketika mengembang sebanding dengan perubahan tekanan. Salah. Karena ini isobarik. Isobarik itu berarti tetap gitu ya. Jadi yang benar adalah usaha yang dilakukan oleh gas ideal ketika mengembang sebanding dengan perubahan volume, begitu ya. Jadi bukan perubahan tekanan. Jadi ini salah, jawabannya E. Nomor 14. Ini dia. Suatu gas ideal mengalami siklus seperti ini. Kita lihat yang ditanya adalah usaha dari A ke B. Ingat dari A ke B ini gitu ya. Luasnya diarsir semua sampai bawah gitu ya. Gitu. Jadi ini berbentuk apa? Trapesium. Nah, ininya berapa? 1. Ininya berapa? 2. Ininya berapa? 0,1. Nah, berarti jumlah sisi sejajar 1 tambah 2, 3 gitu ya. Ini usahanya ya. WAB gitu. Oke ya, jadi 3 dikali tinggi 0,1 dibagi 2. Oke, jadi jawabannya gitu ya, ini kali, jangan lupa kali 10 pangkat 5 gitu ya, karena P-nya 10 pangkat 5. Oke, tinggal dibagi 2 gitu, 3 bagi 2 jadinya 1,5 kali 0,1 kali 10 pangkat. Jadi sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 4. Oke ya, jadi jawabannya 1 betul. Gitu. Kalau 1 betul ya berarti C pasti 3 pasti betul gitu ya. Coba aja kita lihat dari C ke A, ya udah ini nggak ada luasnya, cuman garis doang. Jadi betul gitu ya. Usaha dari B ke C. Oke, kita lihat dari B ke C ini gitu ya. Kalau ini berarti gitu ya, yang bawahnya doang begitu. Jadi ininya adalah 1, ininya adalah 0,1. Jadi luasnya adalah 0,1 gitu ya. Kali 10 pangkat 5. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi yang nomor berapa? 14 gitu. Jadi jawabannya adalah bebek karena usaha dari B ke C itu adalah ini minus ya. Gitu. Minus karena C 0,1 kurangi 0,2 jadi minus. Jadi jawabannya adalah 13 bebek. Berikutnya. 1 mol gas oksigen dipanaskan pada tekanan tetap dan diawali pada temperatur 27 derajat Celcius. Berarti di sini T1-nya 300 Kelvin. Diketahui konstanta, di sini konstantanya adalah 2 gitu ya. Jadi R-nya adalah sama dengan 2. Maka jumlah kalor yang diperlukan supaya volume gas menjadi 2 kali. Nah, ingat di sini ini adalah tekanan tetap isobar gitu ya. P-nya tetap gitu ya, isobar. Karena isobar gitu ya, tekanannya tetap berarti antara volume dengan suhu itu berbanding lurus begitu. Karena berbanding lurus, volumenya bertambah 2 kali, ya berarti suhunya juga bertambah 2 kali begitu ya. Sehingga T2-nya adalah 600 K gitu ya. Nah, berikutnya apa? Yang dicari adalah jumlah kalor yang diperlukan gitu ya. Jumlah kalor Q berarti kan. Nah, Q-nya sama dengan delta U ditambah W gitu. Delta U sendiri gitu ya, rumusnya adalah 3
per 2 N R delta T sama dengan apa, ditambah gitu ya, ini N R delta T gitu ya. Jadi W nya juga sama dengan ini gitu ya. Udah tinggal sama dengan, tinggal dimasukin 3 per 2, ini berarti kalau dijumlahin adalah 5 per 2 N dikali R dikali delta T. Jadi kayak gitu. Nah 5 per 2, N nya 1, R nya 2, ini coret-coret gitu ya. Nah perhatikan di sini delta T nya adalah 600 dikurangi 300 gitu ya. Jadi sama dengan 300. 3 kali 5 gitu ya. 3 kali 5 jadi sama dengan 1500 gitu ya. 1500 berarti jawabannya adalah yang C gitu ya, 1,5 kilokalori. Nomor 6. Oke, nomor 16 kita lihat 1 mol gas ideal gitu ya mengalami proses isotermal. Oke, ingat ya, isotermal hubungannya sama apa? Ini hubungannya sama isotermal suhu. Kalau suhu berarti delta U nya adalah 0 gitu ya. Pada suhu sehingga volumenya menjadi 2 kali. Oke, volumenya menjadi 2 kali. Jika R konstanta gas molar, usaha yang dilakukan. Oke, ingat di isotermal ya. Isotermal usaha rumusnya apa? Beda dengan isobarik gitu ya. Jadi N kali R kali T logaritma natural V2 per V1 begitu ya. N-nya adalah berapa? Nah ini N-nya ya, N-nya 1 gitu ya. Jadi 1 dikali R dikali T len V2 gitu ya. V2 itu 2 kali, berarti 2V per V gitu ya. Udah, jadi jawabannya adalah dodol. Oke, gampang? Gampang banget gitu ya. Berikutnya gitu ya, yaitu nomor berapa? Nomor 17. Oke, sebelum kita bahas nomor 17, jangan lupa gitu ya. Kalau ada yang nggak paham, tulis di kolom komentar gitu ya. Tinggalkan jejak gitu, biar tahu orang-orang perjuangan kalian gitu ya. Kalau misalkan lulus UTBK gitu ya. Oke. Nomor 17. Kita lihat di sini nomor 17. Sebuah wadah tertutup diisi N mol gas ideal monoatomik. Suhu dan tekanan gas adalah T0 dan P0. Sedangkan volumenya dijaga tetap. Gitu ya, berarti ini isohor gitu ya. Ketika suhunya diturunkan menjadi 3/4 kali gitu ya. Dari T0, maka nah, tekanannya bagaimana? Kita lihat gitu ya. Kalau isohor gitu ya, antara P dengan suhu itu berbanding lurus. Kalau berbanding lurus, kalau suhunya diturunkan 3/4 gitu ya, berarti tekanannya juga sama, berarti menjadi 3/4 juga gitu ya. Jadi nomor 1 betul begitu. Oke, nah jadi berikutnya adalah nomor, nah, kalau 1 betul ya udah jelas, 3 betul. Kenapa 3 betul? Isohor volume gitu ya. Volumenya tetap. Volume itu hubungannya sama apa? Sama W kan. Kalau isohorik berarti W-nya 0 gitu. Gampang banget kan. Jadi ya 3 udah pasti betul kalau 1 betul. Oke, energi dalamnya bener nggak tuh? Kita cari dulu perubahan energi dalam. Perubahan energi dalam itu rumusnya gitu ya, delta U itu rumusnya 3/2 N R delta T kan begitu. Jadi sama dengan 3/2 N R delta T itu T2, jadi 3/4 T0 dikurangi T0 gitu ya. Jadi sama dengan min 1/4 gitu ya. Nah ini adalah min 1/4 T0
Jadi 3/2 N R gitu ya 1/4 minus gitu ya T0. Jadi sama dengan 3/8 minus gitu ya N R T0 gitu. 3/8 minus jadinya salah 4 gitu ya. 4 salah, energi dalamnya dilepas 3/4 nRT gitu ya. Bener nggak nih yang nomor 2 gitu ya, energi dalam yang dilepasnya. Energi dalam yang dilepasnya adalah 3/4 ya, salah gitu ya. Jadi bukan 3/4 kalau misalkan tuh ya kita bisa tulis gitu ya energi gitu ya. Jadi ini salah gitu ya. Jadi 4 salah ya 2 salah. Jadi jawabannya adalah B. Oke, berikutnya. Ada nggak paham? Nah, silahkan kalau misalkan nggak paham bisa ditanya di kolom komentar gitu ya. Atau misalkan nggak sependapat gitu ya, boleh. Nomor 18. Sebuah balon yang awalnya berisi gas 1 liter ditambahkan gas yang sama sehingga volume balon menjadi 1,2 liter. Oke. Jadi di sini tadinya 1 liter menjadi 1,2 liter. Ingat 1 liter gitu ya. Itu sama dengan 10⁻³ meter kubik gitu ya. Dan massa gas di dalam balon menjadi setengah kali gitu ya. Menjadi 1,5 kali. Oke, 1,5 kali massanya ya. Jadi M2 itu sama dengan 1,5 kali M1 gitu ya. Jika suhu gas tetap, oke, suhunya tetap gitu ya, maka rasio pertambahan tekanan terhadap tekanan awal. Oke, berarti kita harus cari delta P-nya dulu gitu ya. Nah, apa nih yang harus kita lakukan untuk mencari delta P? Kita lihat gitu ya. Di sini yang tetap apa aja? Volumenya dari 1 menjadi 1,2 itu yang pertama gitu ya. Yang kedua adalah massanya gitu ya. Oke, jadi bisa kita tulis gitu ya. P1 gitu ya kali V1 per M gitu ya. Per M1 sama dengan P2 kali V2 per M2. P1 nya berapa? 1 gitu ya. V1 nya berapa? V1 nya oke, V1 nya belum ada di sini ya. Ya kita tulis saja P1 gitu ya. P1, V1 nya adalah 1 gitu ya. Terus per M1 massanya berapa? Oke, massa gas di dalam menjadi 1,5 kali. Oke, berarti misalkan kita anggap massanya adalah M gitu ya. Sama dengan P2 kali V2, volume 2 nya adalah 1,2 kali M2 nya adalah 1,5, berarti 3/2. Oke, jadi begitu. Nah, nanti diperoleh gitu ya. P1 per P2 berapa gitu ya. P1 ini kan 3/2 M ya, jadi M nya bisa coret gitu. Nah, P1 per P2 sama dengan 1,2 gitu ya, 1,2 per 3/2 begitu. Jadi sama dengan 2,4 per 3, atau bisa kita tulis gitu ya 24 per 30. Masing-masing dibagi 6 berarti 4/5. Nah, jadi ini adalah P1 per P2 begitu ya. Sehingga P1 nya 4, P2 nya 5. Berarti delta P nya adalah 1 gitu. Delta P nya 1 dibagi dengan P awal gitu ya. P awalnya adalah 4, berarti 1/4. 1/4 adalah 0,25. Kenapa? Karena delta P per P yang diminta kan gitu ya. Jadi pertambahan tekanan terhadap tekanan awal. Jadi
1/4. Jadi 1/4 adalah 0,25. Oke, bisa di sini? Bisa ya, gampang. Berikutnya adalah nomor 19, begitu. Oke, nomor 19 kita lihat. Untuk menaikkan suhu N-mol gas ideal secara isohorik. Oke, isohorik berarti di sini udah dapat W-nya 0 gitu ya, karena isohorik berhubungan sama volume gitu ya. Nah, di sini sebesar kalor yang dibutuhkan berapa nih ya? Diperlukan kalor sebesar 20 Nr Joule dengan R 8,31. Oke, berikutnya. Jika gas tersebut dipanaskan pada tekanan 2 kali 10 pangkat 5 dengan pertambahan suhu sebesar delta T, maka kalor yang diperlukan adalah 30 Nr. Oke, ini adalah Q-nya gitu ya. Ini juga Q. Terus apabila volume awal gas tersebut adalah 50, ini volume awal gitu ya, V1 50 Nr, maka volume setelah dipanaskan adalah berapa gitu ya. Yang ditanya adalah volume setelah dipanaskan. Oke, yang pertama gitu ya, yang pertama adalah proses isohorik dulu. Oke, nah proses isohorik di sini diperoleh gitu ya, kalornya 20 kan, berarti artinya apa gitu ya, Q sama dengan delta U ditambah W, karena isohorik W nya kan 0, jadi Q nya sama dengan delta U. Kalornya yang diperlukan adalah 20 Nr sama dengan delta U. Oke, kita dapat delta U nya juga adalah 20 Nr. Nah, proses yang kedua, ini kan tadi proses isohorik gitu ya. Isohorik. Ada proses kedua, jika gas tersebut dipanaskan gitu ya pada tekanan tetap. Nah, ini adalah isobarik. Gitu ya. Isobarik gitu ya. Isobarik adalah tekanan tetap gitu ya. Yang ditanya apa sih? Pertambahan suhunya delta. Maka kalor yang diperlukan adalah 30. Nah, ini adalah ketika isobarik gitu ya. Rumusnya apa? Gitu ya. Ketika isobarik W sama dengan gitu ya, P kali delta V kalau isobarik. Jadi seperti itu. Kita udah tahu gitu ya, V-nya berapa? V1-nya, nah di sini adalah 50 Nr gitu. Terus P-nya juga udah ada gitu ya, tekanannya gitu ya, tekanan tetap 2 kali 10 pangkat 5 yang ini gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, nah kita lanjut gitu ya. Nah, rumus gas idealnya apa kalau di proses isobarik ini gitu ya. Kita lagi fokus ke isobarik ya. Rumusnya adalah Q sama dengan delta U ditambah W, kan begitu. Q-nya udah tahu berapa Q-nya. Q-nya adalah 30 Nr sama dengan delta U-nya udah ada juga gitu ya. Delta U-nya berapa? Tadi delta U-nya di sini gitu ya. Yaitu 20 Nr ditambah W-nya gitu ya. P kali delta V, sehingga kita bisa pindah P kali delta V itu sama dengan 10 Nr. P nya sendiri berapa? P nya sendiri adalah 2 kali 10 pangkat 5 gitu ya. Oke, berarti P nya kita ganti gitu ya dengan 2 kali 10 pangkat 5. Oke, ke sini deh ya. Jadi 2 kali 10 pangkat 5 kali delta V sama dengan 10 Nr. Ini bagi 2,
gitu ya. Jadi delta V-nya itu sama dengan 5 kali 10 pangkat min 5 NR gitu. Delta V sendiri rumusnya apa? Gitu ya. Delta V sendiri adalah V2 min V1 begitu ya. V2 min V1 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 5 NR. Nah, kita udah dapat V1-nya gitu ya, volume nih. Volume awalnya adalah 50 NR. Gitu ya. 50 NR. Jadinya berapa tuh? Oke, V2-nya sama dengan gitu ya. 50 NR gitu ya. Ditambah 5 kali 10 pangkat min 5 NR. Jadi jawabannya adalah, oke, ada yang salah hitung enggak nih gitu ya? Ada yang salah hitung. Volumenya oke, dalam cm kubik. Ini salah di sini ya, volumenya ya. Jadi volumenya bukan 50 NR doang gitu ya. Karena dalam cm kubik. Jadi harusnya dalam meter kubik. Oke, jadi yang ini bisa dihapus gitu ya. Jadinya kalau misalkan itu gitu ya, dari cm kubik diubah ke meter kubik, jadi 10 pangkat minus 6 gitu ya. Jadi 0,5. Jadi ininya gitu ya, V nya itu sama dengan 50 kali 10 pangkat min 6 NR gitu ya, atau bisa kita tulis 5 kali 10 pangkat 5. Oke, jadi 5 kali 10 pangkat 5 NR. Jadi sama dengan 10 gitu ya. 10 kali 10 pangkat 5 NR gitu. Jadi ya berarti jawabannya adalah yang C gitu ya, karena 10 ini kan. Oke, jadi seperti itu. Berikutnya gitu ya. Jadi selanjutnya tinggal diubah ke, ini kan meter gitu ya, diubah ke cm karena satuannya adalah cm kubik. Jadi nanti dapat 100 gitu ya. Nah, berikutnya adalah nomor 20. Kita lihat di sini gitu ya. Gas argon dapat dianggap sebagai gas ideal yang mula-mula energinya adalah S1, temperaturnya T1. Gas tersebut mengalami proses dengan melakukan usaha. Oke, melakukan usaha otomatis W-nya positif. Nah, benar di sini W-nya positif yaitu 2. Melepaskan energi senilai Q. Oke, melepaskan berarti negatif, makanya di sini Q-nya negatif gitu ya. Dan keadaan akhir EF serta temperatur TF. Oke, kita lihat di sini ya. Energi dalamnya tadinya 3. Terus energi dalam yang keduanya juga masih 3. Artinya apa di sini? Artinya di sini energi dalamnya gitu ya, delta U-nya gitu ya. Delta U-nya sama dengan 0 begitu. Kenapa? Karena nggak ada perubahan energi dalam. Karena 0 gitu ya delta U-nya, akibatnya ke apa? Dan ingat gitu ya, kalau ini hubungannya sama suhu gitu ya. Berarti suhunya adalah delta T-nya 0 gitu ya. Jadi suhunya tetap. Suhunya tetap itu namanya isotermal gitu ya. Oke, yang isotermal adalah yang dodol gitu ya jawabannya. Oke, gampang banget. Berikutnya nomor 21. Suatu bejana kokoh yang berisi gas ideal dikocok berulang-ulang. Manakah pernyataan yang benar tentang keadaan gas tersebut setelah dikocok? Oke. Di sini ada kata kuncinya apa? Kokoh. Nah, ini kokoh gitu ya. Kokoh itu berarti volumenya tetap gitu ya. Ini berarti V-nya tetap ya, atau isohorik gitu. Kalau isohorik itu hubungannya sama apa? Hubungannya sama W.
W-nya 0 gitu ya. Jadi artinya apa? Tidak melakukan usaha. Oke, jadi yang D salah karena gas melakukan usaha gitu ya. Ini salah gitu ya. Jadi kayak gitu. Terus nah, nomor A, temperatur gas bertambah meski energi dalamnya tetap. Ya nggak mungkin gitu ya. Karena temperatur itu hubungannya sama energi dalam. Kalau temperaturnya nambah ya otomatis energi dalam juga nambah, nggak mungkin tetap. Jadi yang A salah gitu ya. Yang A salah. Yang B, temperatur gas bertambah gitu ya tanpa gas melakukan usaha. Nah, di sini udah benar gasnya tidak melakukan usaha. Cuman apakah benar temperatur gasnya bertambah begitu ya? Nah, kita lihat gitu ya. Di sini ada dikocok berulang-ulang, otomatis gitu ya. Si partikel ini energi kinetiknya bertambah gitu ya. Kalau energi kinetiknya bertambah ya otomatis gasnya juga ikut bertambah. Jadi kayak gitu ya. Jadi otomatis suhunya juga ikut bertambah tanpa melakukan gas. Jadi jawabannya adalah yang bebek begitu. Oke, kalau yang C bagaimana? Benar apa salah? Energi dalam gas berkurang karena sebagian berubah menjadi kalor. Nah, ini benar apa enggak gitu ya? Ya udah, sebenarnya bisa kita tulis gitu ya, energi kinetiknya. Nah, jadi energi kinetiknya bertambah, otomatis energi dalamnya bertambah. Kalau berkurang berarti ya salah juga gitu ya. Yang E, temperatur gas bertambah, benar, sebanding dengan penambahan kelajuan molekul. Nah, ini salah. Kenapa gitu ya? Karena suhu itu berbanding lurus dengan V kuadrat gitu ya. Jadi nggak bisa nih gitu ya, dengan penambahan kelajuan molekul gas jadi sebanding. Jadi enggak ya. Jadi enggak sebanding dengan kelajuan, tapi sebanding dengan kuadrat kelajuan. Jadi jawabannya adalah bebek. Oke, berikutnya adalah nomor 22. 1 mol gas ideal monoatomik mengalami siklus seperti ditunjukkan dalam diagram PV. Proses AB adalah proses isotermik. Jika temperatur gas pada proses AB adalah T Kelvin dan konstan, terus serta AB dianggap lurus. Oke, jadi di sini AB dianggap lurus, red begitu ya, panahnya ke bawah. Kalor yang diserap gas selama proses AB, oke, cuman proses AB doang, yang ditanya adalah kalor gitu ya. Nah, ingat kalau nyari kalor di sini berarti sama aja nyari luas begitu. Berarti di sini adalah trapesium. Ingat luas trapesium gitu ya. Luas AB trapesium gitu ya, atau kita lagi nyari kalor gitu ya, AB atau WAB boleh ya. Nah, ini sama dengan gitu ya, jumlah sisi sejajar. Lihat sisi sejajarnya, ini adalah PB, ini adalah PA gitu ya. Jadi artinya apa? PB gitu ya, jumlah sisi sejajar PB ditambah PA gitu ya, dikali tingginya. Nah, lihat tingginya gitu ya ini, dan lihat panahnya gitu ya, dari A ke B berarti B dikurangi A, artinya PB dikurangi VA per 2. Nah, udah, jadi jawabannya adalah mana yang sesuai, PA plus PB VB. Oke, jadi jawabannya adalah yang E gitu ya. Oke, nah berikutnya, nah ini gitu ya, nomor terakhir ini, sejumlah gas argon mengalami proses kuasistatik dari keadaan A ke keadaan B, kemudian ke keadaan C, dan kembali ke keadaan A seperti ditunjukkan pada diagram PV. Anggaplah gas argon sebagai gas ideal. Grafik fungsi volume gas terhadap temperatur gas. Oke, berarti volume terhadap
suhu gitu ya. Proses AB, kita lihat proses AB. Proses AB di sini adalah linear gitu ya. Karena ininya linear, otomatis gitu ya. Ini kan ada di gas ideal itu ada P, V, N, R, T. Nah, antara P sama T gitu ya, antara P sama T ini adalah linear. Berarti kalau linear berarti ini enggak terlibat gitu ya. Gitu, sama aja ini berbanding lurus dengan T. Jadi artinya apa? V-nya tetap gitu. Kalau V-nya tetap gitu ya, maka grafik V terhadap suhu adalah apa gitu. Ini suhu, ini V. Kalau tetap ya berarti begini gitu ya, V-nya. Oke, jadi jawabannya adalah dodol. Oke, nah jadi seperti itu. Ini adalah materi yang sangat mudah, tinggal pakai nalar, rumusnya cuma 2. Adik tinggal utak-atik sendiri. Jadi intinya nggak usah panik kalau misalkan ada soal tentang apa namanya bab-bab fisika gitu ya, karena masih banyak yang mudah-mudah gitu. Jadi ada bab yang mudah-mudah dan rumusnya juga nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi yang banyak-banyak hindari dulu lah gitu ya, cari yang sedikit-sedikit dulu, yang bisa pakai nalar, bisa pakai logika gitu ya. Jadi adik-adik bisa jawab dengan mudah. Nah, jadi sebelum bahas soal-soal ini usahakan jawab dulu gitu ya. Nanti kalau misalkan udah paham boleh lihat pembahasannya. Oke, itu aja sekian dari Om Jer. Semoga sukses untuk materi fisikanya gitu ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen kalau ada yang belum ngerti atau nggak paham gitu ya. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar, karena ini akan menjadi bukti sejarah adik-adik semuanya ya. Oke, sekian dari Om Jar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.